Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi Akuntansi Keuangan Menengah 2 Chapter 20 tentang Accounting for Pension and Post-Retirement Benefits. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fania Aude 2019 12 11 029 dan dua rekan saya. Saya Hana Maria Sare 2018 12 11 067. Saya Deliana Arianti 2019 12 11 015. Pertama ada pensiun. Pensiun merupakan suatu manfaat atau pembayaran dari pemberi kerja kepada pekerjanya yang sudah pensiun sebagai imbalan dari apa yang telah mereka lakukan selama bekerja. Pendanaan pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu contributory, yaitu suatu perencanaan pensiun di mana pekerja bersedia untuk membayar sejumlah iuran pensiun. Yang kedua, ada non-contributory, yaitu suatu perencanaan pensiun di mana pemberi kerja menanggung seluruh biaya pensiun. Skemanya yaitu dari perusahaan, lalu memberi dana pensiun dan diberikan kepada pegawai, lalu dari dana pensiun tersebut diarahkan ke investasi. Pensiun. Akuntansi pensiun itu terdapat dua, yaitu ada akuntansi pensiun perusahaan dan dana pensiun. Akuntansi pensiun pengukuran utang pensiun, yaitu ada vested benefit obligation untuk pekerja yang telah berhak mendapat manfaat berdasarkan gaji sekarang. Lalu yang kedua ada accumulated benefit obligation untuk pekerja yang berhak mendapat manfaat dan yang belum berdasarkan gaji sekarang. Lalu yang ketiga ada defined benefit obligation, yaitu untuk pekerja yang berhak mendapat manfaat dan belum berhak berdasarkan future value gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deliana. Selanjutnya ada komponen pensiun expense. Pensiun expense itu yang pertama ada service cost, ada interest on liability, ada actual return on plan asset, dan amortization of PSC, dan gain or loss. Yang pertama, service cost merupakan penaksiran present value manfaat yang dihasilkan menurut formula sebelumnya berdasarkan jasa pekerja dalam periode tersebut. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam menghitung kewajiban pensiun masa kini dan pensiun expense periodik, jika formula perencanaan manfaat menggabungkannya. Perhitungan menggunakan projected unit credit method atau benefit atau years of service method. Selanjutnya, interest on liabilities merupakan bunga yang dimaksud di sini adalah dihasilkan karena penggunaan discount basis saat pencatatan. Komponen bunga adalah bunga dari defined benefit obligation dalam periode tersebut. Tingkat suku bunga diskon harus berdasarkan high quality bonds dan konsisten dengan hutang pensiun. Selanjutnya, actual return on plan asset. Plan asset ending dikurang plan asset ending dikurang plan asset beginning dikurang contribution dikurang benefits paid, atau selisih antara fair value plan asset di akhir periode dengan di awal periode, yaitu fair value plan asset ending dikurang fair value asset beginning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Selanjutnya ada amortization of past service. Di sini adanya perubahan perencanaan pensiun sering menyangkut provinsi penambahan atau pengurangan manfaat atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja tersebut. Dalam hal ini, perusahaan atau pemberi kerja harus mempertimbangkan kapan suatu manfaat yang diubah tersebut menjadi berhak untuk didapatkan oleh pekerja tersebut. Lalu, jika manfaat dari perubahan tersebut menjadi berhak untuk didapatkan dengan segera, maka perusahaan harus mengakui expense dan liabilities pada tanggal terjadinya perubahan. Jika tidak, maka diakui sebagai expense dengan menggunakan straight line basis selama sisa periode hingga manfaat tersebut berhak untuk didapatkan.
Lalu di sini ada gain or loss. Di sini gain or loss ini dapat terjadi karena adanya perubahan dari fair value plan assets atau perubahan taksiran, asumsi atau perkiraan yang menyebabkan jumlah dari defined benefit obligation berubah sehingga mempengaruhi jumlah pension liability. Lalu account asset gain or loss dan liability gain or loss dikumpulkan dalam account unrecognized net gain or loss. Dengan begitu, maka fluktuasi pension expense dapat dikurangi karena account asset gain or loss atau liability gain or loss akan saking melakukan offsetting. Lalu kemudian di sini kita akan membahas mengenai pelaporannya. Di sini perusahaan melaporkan account pension asset or liabilities dalam statement of financial position di akhir periode. Jika account tersebut memiliki saldo akhir di debit, maka dilaporkan sebagai pension asset. Dan jika saldo berada di kredit, dilaporkan sebagai pension liabilities. Pengklasifikasian non-current atau current mengikuti peraturan dari IFRS. Lalu di dalam income statement ini, perusahaan juga harus melaporkan pension expense periode tersebut jika terdapat gain or loss yang masuk dalam other comprehensive income harus dilaporkan dalam statement of comprehensive income. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam CALK antara lain ini itu ada deskripsi atas perencanaan pension tersebut dan peraturan akuntansi dalam mengakui penaksiran gain or loss. Yang kedua ada tabel yang menunjukkan komponen utama pension expense, lalu rekonsiliasi yang menunjukkan bagaimana perubahan defined benefit obligation dan fair value dari plan aset selama satu periode penuh. Lalu status pembiayaan dari perencanaan pension, selisih antara defined benefit obligation dan fair value dari plan aset, dan jumlah yang diakui serta tidak diakui dalam laporan. Lalu kemudian ada pengungkapan tingkat suku bunga yang digunakan dalam menghitung jumlah manfaat, dan yang terakhir ada perkiraan perusahaan tentang jumlah kontribusi yang perlu dibayarkan untuk memenuhi perencanaan pensiun di periode selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.